karena hidup ini indah gitu. Dibanding lo mati ya lo lebih indah hidup ya. Kembang api itu kan sesuatu yang indah dan cara mereka mati juga dalam tanda kutip indah. Terus yang kontroversi dengan apa yang lo inginkan di tulisan itu gitu. Iya. Lo menginginkan kematian gitu, tapi quotes-nya itu urip iku urup. Siapa tahu yang dianggap uripnya kehidupan itu setelah mati. Kan kita nggak ada yang tahu. Iya kalau itu kan tapi itu Ini kan gak ada yang tahu. iya sih. Pikir Ya pendek. kan, Batu, pikir batu. pendek, batu yang kayak gitu, Iya. keras kepala yang kayak gitu kan itu gue pas ngeliat si Anggun masuk di film ini, anjir sih gue bilang ini emang milenial begini banget nih, Gen Z banget nih yang zaman sekarang nih. Ya gue nggak peduli juga. Iya, enggak udah gitu pas masuk ruangannya udah kayak ngajakin main kartu tuh, enggak ada yang mulai. Iya, itu Orang mau bunuh diri. Itu sopan. Film ini tuh untuk kita orang gitu, bukannya orang yang punya gangguan jiwa ya, tapi kita semua gitu. Publik kan. ya, maksudnya umum ya. Apalagi orang kota gitu kan, pasti kan namanya kita kerja, gampang stres. Bagus untuk ditonton sama orang-orang itu ya film kayak gini gitu, supaya seberat-beratnya hidup ini tuh masih pasti ada jalan keluar. Masih gitu. lebih BTS. bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, jangan dibahas. Mukanya kayaknya depresi banget nih hari ini dia. Cocok lu. Hati-hati gantung diri, jangan bunuh Enggak, diri. mukanya bridging banget mukanya. Bukan Coba depresi. coba Jo, lu cerita Jo. Gua nggak depresi. Gue jamin ke kalian gue nggak depresi. Kalau gue depresi gue bakal cerita ke teman-teman, tenang aja. Cuman kenapa lu saat ini kok bengong gitu, harus dipancing-pancing dulu Enggak. Karena gue terkesima aja sama hari ini, entah mengapa, tapi gue terkesima aja udah. Yang pasti di hari ini tuh hujan gitu. Ya hujannya lebih indah dari biasanya. Oh iya. Hujan ini jelas. Ya, Puitis banget sih lu hari ini. Banget. Iya. Terkesima dan puitis. Kayak gitu. Jadi gue nggak depresi, gue pastiin gue nggak depresi. Kalau depresi gue akan cerita ke teman-teman dan gue tidak akan memendam rasa kesulitan itu sendiri, karena itu yang bahaya bro. Justru itu ya yang Iya, bahaya ya. Iya, karena dipendam. Mending kalau meledaknya, oke lah lu cuman marah. Kalau meledaknya bundir kan, itu yang kita tidak inginkan. Sama dengan pembahasan yang kita mau Sadis. bahas ini. Sadis. Gitu ya. Kembang api. Kenapa kembang api? Ini judul Filmnya Kembang Api. Iya, kenapa dinamain kembang api judul filmnya? Produksi Falcon deh. Falcon. Falcon. Jawab dulu pertanyaan dia. Kenapa? Jawab dulu kembang pertanyaan gue, kenapa? Emang gue yang bikin. Kenapa kembang api? Karena dari film ini sendiri kan memang kembang api ini menjadi pemicu untuk bunuh dirinya Yeah. gitu. Dibuat Pemicu, iya. untuk kita bunuh diri bareng-bareng. Tapi emang mati orang pakai kembang api ya? Ya lu lihat aja kembang Tapi kan- apinya segede gitu. Ya. Tapi oke lah, gua kalau bicara soal kembang api ini pendapat gua aja ya, sesotaunya gua aja. Pada akhirnya kenapa film ini dibikin dengan judul kembang api itu ya karena hidup ini indah gitu. Dibanding lo mati ya lo lebih indah hidup ya. Kembang api itu kan sesuatu yang indah dan cara mereka mati juga dalam tanda kutip indah. Pengennya begitu. Pada akhirnya menciptakan suatu hal yang indah seperti kembang api. Itu pendapat gue aja. Sesingkatnya gitu. Cuman matinya pelan-pelan gak sih kalau kembang api? Iya, kebakar dulu tuh sakit. Enggak. Kalau bom kan langsung jedang ya kan, Kelar. hancur barakan. Ini kan atu-atu kenanya. Tapi kan ada ledakannya juga. Ini kan ledakan bom juga jenisnya. Meskipun diakui sama salah satu pemerannya kan di dalam filmnya kan capek gua mati pakai kembang api. Gua enggak Akhirnya depresi nggak mati-mati ya. Depresi nggak mati-mati. Uniknya gitu nih emang ngehe juga sih. Tapi memang di sini harus diinformasikan bahwa pemeran-pemeran film ini sih memang menarik Kece semua ya, ya, kece bagus semua ya, kayak Marsha Timothy, Ringo Agus Rahman, Doni Damara, sama Hanggini. Ini tuh pendatang baru kali ya. Filmnya, kalau gue lihat dia ada beberapa film sih memang, tapi filmnya gue belum nonton sih sejujurnya ya. Ketika gue nonton gue nonton Tapi dia mukanya di film asing ini. kalau gue mah. Betul, itu maksud gue. Ketika gue nonton dia di sini mukanya tidak familiar kecuali yang 3 artis senior dan sisanya yang pemeran pendukungnya itu gue tahu. Ya kalau gue mulai tertarik dah sama film ini, gue nonton film ini kan memang tidak sengaja ya di Netflix gitu kan. Terus dimulainya dengan mukanya Doni Damara gitu kan. Oh langsung
Karena gua kalau ngelihat film-film Doni Damara tuh film-film yang memang berbobot ya, karena serius kayak misalkan waktu itu kan gua Yang paling dia gua jadi ingat- banci. Betul itu Itu yang gua apa tuh, Ngeri kenapa tuh? Lovely Man maksud gua. Lovely Man. Lovely Man. Iya, Lovely itu Man. itu Lovely Man. itu dalam banget sih kalau menurut gua ya. Iya, itu banyak itu juga settingnya nggak banyak ya. Latar maksud gua. Latarnya cuma ya di jalanan Jakarta aja meskipun ya. Iya. Jadi itu jadi banci dan ngomongin soal hidup sih. Betul. Ya sama ya, misalnya kalau kita balik lagi ke film Kembang Api. ini kan memang ini kan sebenarnya menelisik ke masalah apa ya? Mental seseorang ya, kesehatan, gitu. Kesehatan seseorang secara mental gitu kan. Memang ditujunya film ini tuh untuk kita orang gitu, bukannya orang yang punya gangguan jiwa ya, tapi kita semua gitu Publik kan. ya, maksudnya umum ya. Apalagi orang kota gitu kan, pasti kan namanya kita kerja gampang stres kayak gitu-gitu. Nah, mungkin bagus untuk ditonton sama orang-orang itu ya film kayak gini gitu, supaya seberat-beratnya hidup ini tuh masih pasti ada jalan keluar. Masih gitu. lebih berat mati. Ini kan gitu. Buktinya nggak bisa ya. Depresi. Depresi kan di film ini mau mati aja susah banget nih. Ada kan si Ringo bilang gitu, mau mati aja susah banget. Iya. Apalagi jadi si Doi Damaranya itu, dia duluan yang paling ngerasain kan. paling pertama loh. Pertama dia mati 4 kali ya berarti ya. 4 kali. 5 dong. Iya 5 main terakhir kan enggak 4. Pokoknya si siapa Hanggi ini sebagai Anggun itu 1 kali nggak ikutan mati. Iya. Iya. 1 kali Oh berarti 5 benar. 1 kali nggak ikutan 5. mati. 5 berarti 5 benar. Pertama kan perdana dihitung kan? Iya, yang Tapi akhirnya di time loop. kalau misalnya beneran si siapa? Apa sih sebutannya tuh dia tadi nyebut si Hanggi ini? Anggun. Iya, nyebutnya kan dia anak muda sendiri tuh. Iya. Ya. Milenial sebutannya. Milenial. Gen Z. Ya. Nggak, di film ini. Di film ini disebutnya Oh, milenial. milenial. Iya. Tapi harusnya Gen Z ya. Ya kalau Menurut menurut gua sih Kalau ngeliat dari harus diluruskan gitu ya. Memang ini harusnya Gen Z gitu ya. si Anggun ini. Ketika ya. milenial tuh kita sebenarnya Si- dari kalau di film- 80-an, Lu 90. milenial. Kalau di film kalau di film ini si milenial si siapa si Raga ya siapa? Yang si Ringonya itu ya. Iya, si Ringo Raga. Terus sama Si Marsha Timothy, Sukma. Sukma ya masih masuk milenial lah. Karena kan kenapa Gen Z ya menurut gua itu handphone udah handphone Android yang udah adaptasi ke masa-masa kini. Ya, kalau Maksudnya handphonenya canggih. iya maksud gue kalau jadi Anggun gitu, kalau di dengan konteks anak sekarang gitu. Iya. Itu kan sesuatu yang pas dia pertama kali mengalami kejadian itu kan aneh ya. Kayak tadi gue udah meledak deh, gue balik lagi gitu kan. Heeh. Tuh gue rekam pasti cuy. Maksudnya apa nih pas Kalau gue udah jadi aneh? Anggun ya untuk kedua kalinya. Jadi Coba konten. iya Jadi gini konten. Goblok. Gue viralin. Iya benar. Iya dong. Kan, iya generasi Gen Z kan serba recording coy. Iya serba vlog. Weh mati nih cuma hidup lagi kan. Iya. Oh iya, iya. Record. Di live di Facebook gitu ya. Iya. Handphonenya kan gak rusak. Anjing live Facebook lagi. Udah kayaknya di band duluan tuh. Judulnya apa? OTW mati gitu. Iya. Di band duluan bos kayaknya bos. Ada kan dulu yang live Iya, Facebook yang gantung lagi live. diri. Iya. Ada. Sengaja live gantung diri. Iya. Itu justru tahun-tahun berapa itu? Iya. Tapi menurut lo ini kan di masing-masing karakter dia kan mewakili apa ya? Mewakili Merepresentasikan dari Ya, segala umur, sih. generasi, gender. Iya. Terus Bener. nah menurut kan masing-masing beda kan permasalahannya kan dari Ya Ya, kalau sama iya. mah nggak seru dong. Iya. Tapi sewaktu itukah gitu permasalahan yang digambarin di film itu untuk mereka sampai bunuh diri gitu menurut lo? Seapa? Sepenting itu sampai bunuh diri gitu Iya. masalah yang dihadapi. Ya mungkin kalau dari kita ya maksudnya kita mungkin nggak punya permasalahan kayak dibully, terus utang kayak miliaran, miliar. terus Iya. masalah nyawa orang, itu kan masalahnya kuat-kuat banget tuh sama si Marsha Timothy itu yang kayak anaknya Depresi, iya. anaknya meninggal. meninggal di depan Pas- matanya iya, sendiri. iya. Itu kan Iya. kalau menurut gue memang menguatkan cerita itu bahwa ya gue harus bunuh diri gitu. Iya maksudnya kadar berat kompleks dan itu kan aturannya beda-beda Bisa ya. Apa mengerti. ambang batasnya kan beda-beda ya. Mungkin Subjektif lah ya. Ya, Subjektif, maksud gua subjektif. permasalahan 4 orang ini ya memang mengganggu mental mereka gitu untuk kecenderungan bunuh diri itu akhirnya ada
Kalau gue sih ngeliat dari kadar masalahnya ya, masalah Iya. mereka yang ditimbulkan itu. Berarti ini otaknya si ini apa pelopornya si siapa? Yang bikin Doni Damara. yang Doni bikin Damara. si yang Pak bikin Fahmi, bola Pak itu Fahmi. ya. Iya, Pak Fahmi ya. Bikin grup. Bikin grup kembang api. Bikin grup bundir ya. Gue itu kaget lu bikin grup Ih, bundir. Namanya juga kembang api lagi kan. Cuman enggak yang jadi permasalahan gua, ini kan film remake ya, Iya. dari film Jepang gitu kan. Itu film itu kan di 2017. Gua belum nonton masalahnya nih. Ah. 2017 Sama kan gua belum nonton. ada grup kayaknya. Apa udah ada? Udah Udah lah, ada lah, udah ada. WhatsApp udah. Udah ada grup. Buset, lu kagak ngikutin teknologi apa? Udah ada, Udah ada. udah ada. Dari BBM aja 2017. udah ada grup. Iya, BBM aja udah ada grup. Grup bundir. Grup bundir. Belum. Terus kalau misalnya apa? Mereka semua nggak ada yang saling kenal kan? Enggak ada. Ketemunya di situ tuh ya. Mm-mm. Pas kagetnya itu pas lihat sih yang terakhir tuh anak kecil. Nah, apa? Lu lebih sepakat ke 3 orang ini apa ke si Anggun ini dalam perdebatan ini? mereka? Kan mereka bertiga kan sepakat nih untuk wah ini kita nggak jadi mati gara-gara si Anggun nih. Ini dia sebenarnya nggak boleh mati nih karena dia masih muda gitu kan. Terus mereka bertiga berupaya untuk menggagalkan si Anggun supaya nggak Anggun mati. kan. Tapi dari argumennya si Anggun, ya udah dong, masa bunuh diri ngeliat gender sih, maksudnya ngeliat umur. Emang Ini- permasalahan pembulian yang dianggap biasa oleh 3 orang ini nih ternyata kan berat banget nih dihadapin sama si siapa? Si Anggun sendiri Iya, kan. makanya balik lagi tadi kan kadar apa namanya? Kadar ambang batas orang yang disebut berat kan. Iya, tapi di subjektif kan. film ini digambarkan juga bahwa pola pikir orang tua mendominasi di film ini. Ya itu sebenarnya yang jadi topik untuk sindiran ke orang-orang yang lebih tua gitu. Lu jangan sok tahu kayak misalkan kata-kata Anggun itu kan gitu. Iya. Kan ini sebenarnya topik bahwa lu mau tua mau muda ketika lu ada kecenderungan bunuh diri seharusnya lu tuh harus mendapat perhatian lah ya. ya Iya, bukan ketika- bukan justru kita ngejudge dia malah lu lemah, lu apa bukan gitu. ketika gua yang lebih tua gitu gua ngerasa lebih pantas bunuh diri gitu kan. Iya. Iya, meng-underestimate permasalahan si Anggun kan. Iya, karena langsung ngelihat secara umur gitu, Iya. secara gender gitu kan, ada langsung di Ya, underestimate lo masih mereka muda, semua ya gitu. itu yang poin-poinnya di situ maksudnya bahwa nggak pandang lo umur berapapun Nah, ya ketika lo ada masalah ya Ya gue tanya ke lu nih berdua nih, lu lebih pro pendapatnya si 3 orang tua itu apa si Anggun? Kalau orang 3 ini kan lebih kayak soto ya. Sotonya lebih artiin udah permasalahan kita nih yang orang tua yang lebih besar, lo masih kecil, masih belum ada apa-apanya permasalahannya. Pada akhirnya Gitu kan? gue lebih menyepakati si Anggun. Iya kan? nggak sih justru kalau gua Iya kan di mana nih? Iya nggak, bukan ya? maksud gua gini Ya, itu kan lu silang pendapat kalau gua Ya. tidak dalam posisi setuju sejujurnya tapi Sama siapa? sama pertanyaan lo gitu Ah. sama opsi yang lo Iya, pilihin iya, gitu. iya, iya. Posisi gua di tengah aja karena Apa kalau ada siapa? base dari film ini ya justru maksud gua si Anggun ini jadi mencerahkan permasalahan yang ada gitu loh. Oh, menjadi kayak titik balik gitu. Menjadi titik baliknya di dia gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalkan gua pro yang tua atau yang muda enggak juga sih karena dua-dua ini saling menyadarkan. Di film ini kan kemasannya begitu. Ya. Gua ketika nonton film ini ketika time loops pertama itu gua udah bisa ngebaca bahwa ini jadi berempat ini akan jadi konseling. Pada akhirnya gue udah bisa ngebaca karena Iya, begini udah kelihatan. ujungnya pada begitu kan. Iya. Cuman apa ya? Justru kontra aja sama si Anggun sendiri kalau gua ngelihatnya di malah gimana ya? Kalau misalnya kita ngeliat sebagai di endingnya nih pendapat 3 orang itu, kalau gua rasa sih mereka bener ketimbang si Anggun. Maksudnya Kalau Anggun kan cuma sekedar ya gua udah masuk grup nih, gua anggap semua rata. Cuma pas ketemu kenapa lu ada estimate gue cuma gara-gara umur, gitu kan? Nah pola pikiran ketiga orang ini kan pertama mereka ingin berhasil, iya. makanya mereka mencegah si Anggun ini Untuk nggak bundir. nggak budir kan dengan alibi tadi yang gue bilang masalah umur dianggap permasalahan yang nggak besar masih sepele dan ternyata emang itu benar sebenarnya kan pola pikir orang itu bener kan ya kan justru kalau misalnya diarahkan ke pendapat dari kambing tadi kita malah membela kaum muda yang lemah Nggak itu makanya kalau misalnya sepakatnya sama si Anggun ya
Ya itu makanya gue di posisi yang di tengah tadi gue bilang karena balik lagi sebenarnya kan satu yang udah kita bahas nih dari tadi rasa ambang batasnya beda-beda berat atau ringannya ya kan subjektif. Ya. Nah entah kita generasi muda atau generasi tua ya itu kan sebenarnya jadi saling menyadarkan aja bahwa ya kita punya masalah masing-masing ya kan. Betul. Ya jadi lu bisa cerita ke gue siapa tahu kan ya apa sih nggak tahu juga apa siapa apa lu ada pepatah yang bicara yang bunyinya gini ya apa bukan pepatah sih intinya kata-kata bagus lah ya menurut gue ya. Lihat apa yang diomongin bukan siapa yang ngomong kayak gitu loh. Nah di film ini kan begitu kan bertiga ini punya masalah tapi turning pointnya adalah ketika dia ngeliat anak SMA yang kecil yang tiba-tiba anak ini Gen Z yang karakter Gen Z tuh tau lah nyeleneh Pikir ya pendek. kan, pikir pendek, batu yang kayak gitu, keras kepala yang kayak gitu kan itu gue pas ngeliat si Anggun masuk di film ini anjir sih gue bilang ini emang milenial begini banget nih entah mengapa gue merepresentasikannya bukan milenial Gen Z banget nih yang zaman sekarang nih yang ya gue nggak peduli juga. Iya, udah gitu pas masuk ruangannya udah kayak ngajakin main kartu tuh ngeliat aja mulai. Iya, orang mau bunuh diri. Itu sopan santunnya ya sorry itu saya sopan santunnya kurang tiba-tiba lu ayo cepetan aja gini-gini itu kayak gitu tapi balik lagi kalau bukan karena Anggun mungkin bertiganya akan mati aja Iya gitu. maksud gua di situ justru posisi Konfliknya adalah di Anggun. situ. Sumber konfliknya di Iya. Anggun, penguat konfliknya itu di Anggun. Itu harus ada Anggun gitu kan supaya konflik-konflik yang memang kompleks ini tuh tercuatkan gitu terjadi gitu Iya. kayak misalkan si yang tua menggurui yang muda gitu tidak Tapi itu pada akhirnya si tuanya itu apa ngebenturin tembok yang dibikin sendiri oleh orang tua itu sendiri. Ya, Contoh runtuh kan pada akhirnya contoh kan. kayak misalnya nggak boleh pertanyaan pribadi. Gua ujungnya malah ngulik. Yang mulai yang tua paling tua lagi. Iya, paling tua lagi. Kalau bikin aturan. Iya, kalau itu kan nggak lepas dari sifat dasarnya manusia ya, selalu Iya. penasaran. Itu maksud gua ya itu natural aja, hal yang wajar aja. Tapi konflik yang menurut gua bukan terlalu dipaksakan sih ya, tapi ya mungkin karena orang tua jadi masih ada prinsip-prinsip kolot lah ya. Ya. Ketika dia bilang dia anak kecil nih, dia nggak boleh bunuh diri karena masa depannya masih panjang kayak gitu loh. Doni Damara tuh representasi Ya generasi old banget. Generasi baby boomer bukan sih? Iya baby boomer. Ya dia umurnya udah berapa gitu kan di film itu maksudnya ya bukan dia secara real juga gitu kan. Memang dia baby boomer. Tapi maksud gua ya prinsip-prinsip. Jadi kalau misalkan si Doni Damara tidak mendrive tiga orang itu bahwa ini kita kena kutukan gara-gara si Anggun, mereka mati aja gue yakin. Jadi konfliknya emang ya dia orang-orang old yang percaya bahwa anak kecil nggak seharusnya mati. Padahal balik lagi kan ya konflik orang depresi kan bisa kena di umur berapa aja ya. Orang sakit di siapa aja. Iya kan orang sakit di siapa aja gak kenal umur. Tapi dia yang ngedrive bahwa gara-gara dia nih kalau dia nggak ngedrive bahwa kutukan ada di Anggun, ya udah mati aja. Kolot gitu ya. ya. Pikiran kolot itu yang justru juga nyelamatin mereka berempat pada akhirnya. Konflik muncul di Anggun betul, tapi pikiran kolot ini yang ngebenturin di generasi itu sebenarnya menemu sebuah pencerahan. Soalnya emang dari awal juga angle-nya sisi siapa? Doni Damaranya ini kan. Ya korek sederhananya koreknya ada di Doni Damara. Bensinnya ada di Anggun. Ada di Anggun, iya. Meledak. Iya. Adegan-adegan yang harusnya kan tombolnya kan yang si itu tuh Doni Damaranya itu kan. Tapi Pak Fahmi ya namanya. Pak Fahmi. Lo ada beberapa adegan yang orang lain sempet neken terus di luar kendali dia tuh kayak aneh banget tuh lo yang si Anggun toto muter. Iya itu udah gelebut. Udah kelihatan banget kan dia pengen mencet. Iya, makanya tuh orang tua tuh sebego itu sih. Makanya cara-caranya tuh masih kurang halus gitu. Iya, masuknya tuh. Itu tuh yang masih kurang. Ya, kelihatan ya. Jadi gua satu lagi yang ketika gue nonton film ini adalah yang sudah kelihatan banget tadi gue bilang akhirnya ini berempat ini bakal menghindari mati ya, dan karena time loop itu sih. Ya karena time loop. Sebelumnya kan gue nggak tahu time loop, nggak tahu time loop kan. Tapi intinya mereka selamat. Terus gue jadi lupa gue pengen ngomong apa. Gue ngomong mulu sih anjir. Kan gue cuma ngomong time loop doang. Iya, terus gue jadi lupa. Jadi mau ngomong apaan gue. Tapi intinya film time loop ya begitu pasti selamat. Pemeran utamanya. Iya namanya time loop, lo bisa back in time itu serah. Tapi kontradiksi sama tujuannya kan, karena film-film time loop yang ada kan mereka ada visinya kan misinya kan. Ya sama dong.
Misinya Cuma mati. ini isinya mati kalau ini. Misinya mati. Oh itu kan misalnya Oh, misinya hidup. hidup. Oh, kalau yang lain tuh misinya Hidup. menyelamatkan. Iya. Menyelamatkan sesuatu. Iya, Ya, mati ini- ulang lagi. Kalau Iya. ini Misinya adalah pengen mati. Pengen mati. Cerdas nih film. Meskipun akhirnya hidup. tapi nggak mati hidup. Cerdas nih Iya, film ya. Tapi pada akhirnya nggak diketahui ya kenapa adanya time loop itu yang nggak ada ya. Enggak penyebab time lapse-nya enggak. Tapi menurut Tidak, gua sih, ya menurut gua sih itu juga bukan hal yang penting Iya, untuk iya. di ini sih. Nggak biasanya kan Kayak- apa tuh kayak, ada apanya eh, gitulah. Ini deh film Edge of Tomorrow si Ah. Tom Cruise tau kan yang dia time lapse-nya muncul karena dia bunuh makhluk Ya, ekstraterrestrial yang Makhluk kena alien, ketumpahan alien. darahnya, yang ketumpahan Ah. darahnya time lapse muncul di situ kan. Ah. Kalau ini nggak ada. Iya. Ya gua ngerti maksud lo. Iya, itu iya, maksud berarti lo nggak kan. ada, berarti Iya, nggak di ada sini ya. nggak ada langsung. Iya, tapi film ini mirip juga sama si itu Edge of Tomorrow. Ya dia balik di detik-detik selalu detik-detik itu aja gitu. Iya. Ketika dia mati langsung balik lagi. Iya, ketika dia mati balik lagi di detik itu, dia mati balik lagi. Nah kalau yang di si Fahmi itu kan di ruangan itu ya. Hmm. Yang ketiga orang itu di mana ya? Diangkot Enggak, ya, ada yang di enggak, mana mobil. itu Justru nggak boleh kemana-mana tuh film. Maksudnya gambarnya tuh nggak boleh kemana. Pokoknya ada di ruang itu aja tuh gambar. iya itu satu hal yang menarik, tapi gue maksud pola pikirnya gue paham tuh orang di mana sih. Iya, gitu kedua loh. yang ketiga. Iya, Oh, kedua gua ketiga. tahu mau kemana. Itu kan kenapa nggak orgy dulu gitu ya sebelum meninggal? Anjing gitu. goblok, kenapa jadi orgy di Lah sebelah kan sebelah? melepas stres. Padahal nggak diterusin ya. Dia tuh nggak tahan. Iya, emang. Nah. Makanya gue bilang gue tahu maksud dia. Kalau gue jadi Fahmi nih, Bray, ini kita terakhir hidup nih, Bray. Iya. Iya gak? Kita sikat nih. Anjing. Pas datang anak gue, gurih nih cuy. Anjing goblok. Emang padahal udah ditahan-tahan ya. Iya, emang Padahal pikirannya kita nggak nyautin ya. pikirannya nggak jauh-jauh dari Biasanya kan orgy. kalau orang mau meninggal kan make a wish terakhir lah ya kan. Iya. Make a wish coy, bukan make love anjir. Itu mah tahu. Make wish bukan make love. Kecuali kalau make wish lu make love ya udah jadi tuh orgy di situ. Tapi intinya anti klimaksnya bahwa ternyata ketika kita bisa larut di permasalahan itu, kita kan akhirnya semua serba sharing kan. Iya. Akhirnya dari sharing itu timbullah apa variabel-variabel kayak oh iya kayak gue gak usah meninggal deh, kayak emang bagusan hidup aja udah. Berarti lu kalau lu pikiran lu tuh klimaksnya adalah mati. Maksudnya? Enggak, tadi lu menyampaikan kan anti klimaks kan film ini kan. Enggak, anti klimaksnya di film itu pas mereka memutuskan untuk nggak melanjutkan Bunuh bunuh diri. diri. Bahwa ternyata mereka udah punya pemikiran kalau ya kita nggak separah nggak harus Mungkin bunuh kalau diri. harus misalkan Iya. misalkan melanjutkan bunuh diri itu kan nggak akan mati-mati ya. Capek sendiri kan. Itu kan udah depresi pada udah Enggak yang depresi kan. yang tadi omongan lu yang ngomongan siapa sih Ringo? Ringo Mati sih. apa? Mati aja susah banget. Hidup Kena susah. kembang api gimana sih? Iya, hidup susah, mati aja udah susah. Mati mah kembang api konyolnya. Iya tapi Gitu. gua ada pengalaman sih. Kena kembang api. Temen gua justru tangannya Depresi. tuh- bukan, lu tau kan Teko. petasan zaman-zaman Iya, kita teko. SD kan petasan teko segede-gede gitu kan Ya. putus lu segini. Emang iya. Oh, hilang tangan, tapi emang ledakannya kan berasa. Ya apalagi segede gitu. Ya bola Iya. tuh gede banget. Iya. Hidup ikut apa? Urup apa? Urip iku urup. urup. Hidup Oh, itu menyala. Iya. Lebih sederhananya begitu ya, hidup itu menyala. Ini apa sarkas puitis apa ya sih? Ya, sarkas puitis. Apa emang apa? Dibayangkan apa? Sinisme puitis. Sinisme puitis. Si teksnya si Ringo. Ya. Ini sinisme puitis ya kalau nggak Sinisme salah ya. puitis atau enggak sarkasme puitis gitu. Bukan, nggak ada sarkas-sarkasnya. Sinisme puitis. Pokoknya puitis something Jadi tuh ya mensiniskan apa ya? lah. Ya lu hidup tapi tujuan lu datang mati kan. Iya, Oh, terus yang urip. kontroversi dengan apa yang lo inginkan di Iya. tulisan itu. Gitu. Iya. Lo menginginkan kematian gitu, tapi kok quotes-nya itu urip iku urup gitu kan. Siapa tahu yang dianggap uripnya kehidupan itu setelah mati. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Iya, kalau itu kan tapi itu nggak. Ini kan gak ada yang tahu. Iya Lu sih. lu ngomong sama Ustadz ya. Iya Gak ada yang sih. tahu kan. Nggak ada yang tahu betul. Maksudnya kalau di Islam kan kehidupan kedua itu kan adalah Enggak karena ini kan nyalanya itu gua korelasiin sama nyalanya si kembang api itu.
Ngerti nggak? Setelah itu menyala, makanya ada kehidupan yang dianggap yang melalui Ya, kematian. kalau itu kan salah satu korelasi kalau menurut Iya, gua. iya. Tapi kan lebih kompleks lagi. Urip Ikurup kan lebih luas lagi sebenarnya bahas Iya. secara bahasa. Enggak, gitu soalnya kan. ditulisnya kan di petasan itu. Ya ketika meledak iya. Ya nyala kan. Dihidupin ya nyala gitu. Nyala. Iya emang dihidupin nyala. Enggak salah lu. Coba kenapa nggak boleh dipegang? Apa? Kenapa nggak boleh dipegang? Tanya sama Doni yang buat film, Damara iya, jangan kenapa? tanya gua. Padahal kalau dipegang juga nggak meledak juga, orang nggak ada Iya. pemicunya. Orang punya kan di situ tuh. Iya. tombol itu. Mungkin Nggak. takut lecet kali coy. Takut Takut lecet. kehapus. Enggak, itu kan bola bulat. Siapa bilang Kedo- bola Enggak, segitiga? kedorong. Bisa. Oh, jadi jatuh. Tulisannya ntar enggak servis lagi. Oh, dia dari awal udah nyusun itu supaya dibagus-bagusin. estetik Nah. ya. Iya. Siapa tahu dia ngidap OCD kan si Doni Damaranya. Anjing goblok. Nggak boleh nih, nggak boleh berubah nih, nggak boleh Karena berubah. Iya. diomelin saudaranya. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong saudara ya ini kan film memang tadi gue bilang remake gitu kan. Dari Jepang. Dari Jepang. Yang Jepang judulnya apa sih yang asli? Yang asli Three Feet Balls and Soul. betul. Three Feet Balls and Souls. Three Feet Balls and Souls. Yang disutradari oleh Yoshio Kato. Dan ketika apa namanya kalau misalkan ini launching film ini kan Premier. premier film ini sutradara Jepangnya diundang gitu dan sutradara sendiri itu kan terharu gitu kan. Nangis. Filmnya diangkat dibikin ulang di Indonesia gitu. Bagus kan. nggak katanya film remake-nya? Kalau jangan kata dia, kata kita aja bagus. Kalau menurut gua film ini Tapi gue bagus. tahu kenapa dia nangis. Kenapa? Anjing, gue bikin film lebih keren di sini. Di Jepang nggak laku. Itu yang bikin nangis. Emang di Jepang nggak laku? Ya nggak tahu. Kan saya tahu. Gue pikir tuh dia Iya, pengen iya, gue pikir dia pengen ngomong gini, anjing film gue di sini jadi lebih jelek, ternyata gue pikir mau ngomong gitu. Oh. Makanya dia nangis. Pikiran sedih. gue sebenarnya Iya, gitu. iya. Pikiran gue juga gitu. Ternyata dia bicara Kan langsung. kita Enggak, tapi menurut gue ini bagus gitu kan. Kayak kita underestimate sama orang sendiri kebiasaan. Enggak, gue nggak underestimate, enggak. Itu kan jokes aja. Enggak, malah gue bilang dia nangis di sini lebih bagus daripada film dia. Enggak, kalau menurut gue terharu karena filmnya dibuat lagi. Oh gitu. Dia karyanya diapresiasi ya. Tapi gitu. dia dapat duit gak dia nih? Ya dapat lah. lah. Dapet ya. Iya kan hak Masa cipta, hak cipta, copyright, sharing profit lah. sharing minimal, sharing profit. Kalau Rakus mah Yoshio Kato suruh gerubuk aja rumahnya dia nih, sutradara yang ini nih. Siapa Jinggi Kato sih? Nggak tahu. Pamannya kali ya? Pamannya ya? Ini ngomong-ngomong, Kemarin paman datang. ini ngomong-ngomong hujan apa nih di luar nih? Hujan. Hujan. Hujan nih. Nah, Apa-apa. menurut gua si sutradara Indonesia ini sendiri Herwin Novianto ini menurut gua memang paten ya ngebuatnya karena dengan ruang lingkup yang sempit segitu gitu ya, bedeng dengan seng-seng doang ya mungkin gudang jelek. menurut gua itu ukurannya cuma 4x5 atau 5x5 ya gitu kan. Mungkin. Nah, itu dan film itu kan harus punya karakter yang kuat untuk membangun konflik itu sendiri harus Iya. pacingnya juga harus Cepat, cepet, terus dialognya juga harus kuat, Iya, harus kuat. harus efektif juga gitu kan. betul. menurut gua, gitu. Jadi ya bagus banget sih menurut gua Tapi emang film Indonesia emang ini. step-stepnya udah agak sedikit. Kalau emang dibilang kebaca, udah pasti kebaca nih filmnya. Kebaca banget. Tapi yang bikin kuatnya si film ini dan melalui dialognya itu ya per stepnya itu ketika si Doni yang pertama kali yang Yes, ngerasain, terus abis itu si Ringonya ikut ngerasain, terus akhirnya si siapa yang perempuan itu ya? Timothy-nya itu yang ngerasain. Sukma. Jadi dibikin step by stepnya makin lama makin oke gitu. Kemasannya biarpun di situ aja ya, angle-nya gitu. Iya. Nah, angle meledaknya sama ya berarti ya? Enggak, Di beda. setiap angle Beda-beda. Lu kalau ketika pas slow motion meledaknya itu lu mengingatkan film lu tentang film apa nggak sih? yang pas adegan Yang duor terus di Iya. cahaya terang terus Ada ada kerlip-kerlipan shadow-shadownya api. gitu. iya sempet lupa gue. Apa? Film Dono Dono yang Yang mana? mana? ketika meledak tuh yang di Ragunan di kebun binatang terus dia kena ledakan gitu kan.
Emang slow mo juga tuh dia? Ada slow mo-nya dan begitu pencahayaannya gitu. Oh iya bener. Iya, gua enggak yang judulnya apaan? Gue lupa judulnya apa. Cuman begitu kalau Iya, film Doro tuh pengok-pengok mukanya. Iya. Terus memang pencahayaannya terang banget tuh. Cuman dia kan emang grafiknya bikin komedi. Iya. Kan ini drama komedi juga. Tapi komedinya unsurnya tipis banget. Ini drama Ya. Ya drama aja, komedinya cuman komedi tip. Ya ketika dia nyinggung cuman aja. Buat ini aja apa ya istilahnya lebih Pencair aja, tapi ya so far ya biasa aja sih ya komedinya. supaya ya enggak Iya. harus segitu memang komedinya. Jangan over juga. Enggak boleh Iya. over. Justru kalau over Hilang esensi filmnya ya, Betul. malahan ya nggak jadi tuh depresi-depresian tuh. betul. Lu mau depresi apa mau ngelawak? Ya. Iya kan? Benar juga ya begitu. Karena penyampaiannya supaya ketika tertuju ke orang depresi supaya nangkep dan dapatnya tuh Relate gitu ya. relate. Iya. Tapi memang gitu sih, bicara soal orang depresi itu kadang egoisnya kita itu tidak mendengarkan, coy. Betul. Di film ini digambarin banget bagaimana Gimana? yang ketika menghadapi orang yang punya penyakit yang punya depresi. entah gini deh, tidak nggak usah yang punya penyakit depresi deh, ketika orang mau curhat aja deh. Kadang tuh kita tidak di posisi yang sebagai pendengar yang baik. Malah so Orang tahu. yang di tempat itu yang Betul. dicurhatin itu. Iya, jadi gue misalnya gue lagi punya masalah nih, gue Ah. ada apa gitu kan, gue cerita sama lo nih, Ah. ya kan? Ah. Iya, lo mendengarkan, tapi bukan Ah. pendengar yang baik, paham gak maksud gue? Iya. Kayak lo tiba-tiba malah, iya tuh, gue tahu masalah lo, gue pernah ngerasain itu karena bla 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 bla. Nah itu yang Tergantung. Kalau yang ngomong cewek, lo liat gak yang video viral mama ngomong? Heh, Lu dengerin dulu anjing. Iya. Ya kan pendengar yang baik. Itu kan Justru ekspresif. ini lu merepresentasikan Lo tidak menjadi sok-sokan jadi pendengar yang baik malah sotoy gitu. Kok enggak malah sotoy sih? ya ini Lu yang dengerin terjadi. dulu, lu Ini yang dengerin terjadi. Parjo dulu. Iya, lo ngarepin respon dari orang yang lo dengerin itu Enggak, kan? justru enggak ada Bukan. respon. Justru responnya adalah lu Lu dengerin diem dia aja. cukup. Iya. Bukan diem aja. Heeh. Bukan diem aja, tapi Perhatikan dengan baik-baik Iya. intinya itu. iya, kadang tuh jadi ketika gue mau curhat, Hmm. lo kayak gitu responnya. Hmm. Nah itu kan lu bayangin ketika di posisi yang gue curhat gitu, yang gue pengen cerita tapi kok malah lo ngelawak, kayak gitu loh posisinya. Hmm. Nah di film ini juga sarkasnya begitu, ditunjukin banget. Bukan sarkas ya istilahnya, berarti sarkasnya gitu. Sarkasnya cuma sama si masalah si itu doang, si Anggun Enggak, doang. semuanya. Semuanya saling Enggak. sarkas. Apalagi si babe-babe tuh. Babe Justru siapa? gini, si Pak Fahmi. Fahmi. Ketika dia bicara, ketika si Ringo Emang yang itu paling sotoy dia doang emang paling sotoy. Itu. Kan gue bilang itu Cuman adalah si Masa Timothy enggak. enggak, justru enggak, gini. maksud gua bukan konteksnya bukan di Marsa Timothy atau apa, tapi konteksnya maksud gua adalah orang tuh tidak selalu menjadi pendengar yang baik meskipun lu mendengarkan. Berarti lu ngomongin si Fahmi ini nih, enggak ngomongin 3 orang lain itu kan? Gua ngomongin Semuanya, umum, maksudnya semua. secara umum. Oh, Iya. bukan di film ini. Iya, Di film ini. tapi maksudnya ditunjukin di film ini lewat Ah. karakter si Fahmi. Fahmi, Oh, gitu iya, maksud gue. iya. Kayak gitu. Oke, ya. Itu kan kelihatan banget ketika si Ringo mau cerita, Hmm. ternyata lu lemah, lu sama Iya, jaman saya. langsung itu dipatahin maksud gitu, gue, iya, dipatahin. benar, Ya lu benar. mendengarkan tapi lu tidak larut dalam masalah dia gitu loh. Iya, dan langsung maksud gue. sotoy Iya. dan Itu menganggap maksud gue. masalah lu tuh enggak jauh lebih berat daripada masalah dia gitu. Nah iya itu maksudnya ya. Jadi ya mungkin kalau lo ada kambing curhat sama lo gitu, Iya. dia idul adha lepas dari sembelihan kan, ya kan, lo dengerin baik-baik dah. Iya. Mungkin dia curhat habis ini tahun depan. Iya. Kata lu kambing lepas dari kurban. Iya. Jadi kan mbak nih, siapa tahu ntar dikit Iya. dia curhat tahun depan gue belum tentu selamat nih kesembelihan, nggak tahu juga. enggak. Iya. Ogut udah toku. Kalau istilah kambing kupak. Bandot. Kayak gitu, Iya, coy. Ya memang ini Fahmi ini ada representasi dari orang tua Tua yang kolot. kolot dan Ya. so bijak, so Hmm. tahu, so lebih Iya. ya memang lebih dulu hidupnya gitu. Memang Lebih iya. Iya gitu, dia harus diakui lebih Iya. berpengalaman. Cuman Betul. jangan so tahu dengan kehidupan orang Iya. lain. Ah, Sarkasnya betul. di situ. Benar. Lu jadi orang tua dengerin dulu yang muda. Iya, betul. Soalnya emang konflik yang dari raut mukanya si Ringo juga pas komunikasi sama si Fahmi itu emang agak sedikit orang apaan sih gitu ya. Apalagi Iya. pas di awal-awal pas dia udah baru ngerasain time loop yang pertama, si Ringo nggak tahu apa-apaan. Ya apaan sih? Lu pengen ngomong gini kan? Dia itu snap. Iya, Emang itu kayak merasa kadang- apaan sih orang tua nggak jelas Iya. banget ya. Ya udah sih, kita tujuannya mau mati di sini, jangan ya kayak gitulah. Nah, abis dari situ seolah-olah tuh dia yang mendirect ketiga orang itu kan. Iya, Tuh, pas kedua kalinya dia yang Ringo pada akhirnya merasakan juga gitu kan.
ini kita nggak boleh nih si Anggun mati nih lah. Iya, Bener. iya. Sotoy. Sotoy itu dia makanya. Dan harus banget diakuin opini dia yang terbenar Ya. gitu, yang baik. Orang Kayak gitu ya, baby representasi boomer. Iya, Representasi baby boomer. iya. Iya, dan itu makanya Bener. ketika si Anggun itu masuk ya dia jadi pemecah. Icebreaker sih buat Fahmi itu. Iya, bahwa ya nggak bisa gitu, coy. Gue juga punya masalah. Wall gua yang breaker harus sih itu. kalau menurut gua. Iya, Iya. wall breaker. Lebih tepatnya itu. Iya. Iya. Gue juga punya masalah yang belum tentu juga Iya. nggak bisa lo hadapin gitu Belum loh. tentu gitu. Lu boleh tua tapi belum tentu lu bisa ngadepin apa yang gua alamin gitu. Iya. Tapi flow dari apa psikologis mereka emang dibikin itu apa ya? Kalau si Fahmi itu kan orang yang udah tahu dirinya bakal mati nih. Iya. Dia merancang semua itu. Jadi pencapaian dia ketika ini berhasil tuh udah wah banget lah. Anak Dia- bininya dapat duit. Iya. Iya. Enggak, dia membuat sebuah proyek yang mengajak orang lebih ke arah situ, Mati bersama. mati bersama segala macam. Nah, makin kesini si Ringo muncul, si itu muncul, siapa yang perempuan itu Mas Timothy itu muncul. Iya. Nah, duanya itu kedua orang ini memang benar-benar menggambarkan orang depresi. Ringo yang datang yang nggak terlalu gimana kan, langsung mukanya yang Datar aja, lah segala ya. macam. Apalagi si Mas Timothy itu kan dengar kata apa Monas dikit langsung nangis kan. Cuman pas Anggun dateng emang Pecah. ayo kita mulai kayak gimana sih? Pecah. Mati udah kayak Jadi keheningan iya, apa? depresi itu hilang. Iya. Iya betul. Jadi betul, aura betul. depresi itu hilang, malah kesel sama si Anggun. Sama ya. Anggun ya, nih apaan sih bocil ya kan? Anjing, bocil mau bunuh diri gitu kan. Ya mungkin gitu, nggak ada salahnya gitu kan, mereka bertiga yang lebih tua itu merasa bersalah ketika anak kecil ini diiyakan untuk bunuh diri. Ya. Gitu. Semangat orang tua lah ya menjaga anak kecil. Iya betul, nggak Iya. salah juga. Enggak. Cuman maksud gua lebih tepatnya ya kalau mau lu sebagai orang tua tuh menjadi contoh supaya gimana yang muda ini nggak Nggak bunuh ikut-ikut. diri. Iya. Betul. Ini Iya, malah iya, bener, pasrah-pasrah aja ya. Udah deh pada akhirnya lu kita mati aja deh bareng-bareng gitu. Buktinya 4 kali meledak. Ya mereka kan sebenarnya maksudnya nggak jadi bunuh diri karena capek. Iya. Iya, Bukan iya, bunuh diri, depresi. Bukan karena sadar ya. Bukan karena ya meskipun pada akhirnya dia sadar kan, jadi ada konseling Enggak tapi juga sih kalau gua bilang mah. Coba kalau pada yang kelima kalinya mati semua udah kelar. Jadi cerita ya, lah. habis anjing. lain cerita. Iya. Iya. Tapi ya gitu udah selesainya ya rating selesainya. Selesainya rating. Iya bener. Ya menurut gua film ini ya menarik ya untuk ditonton gitu kan, apalagi lu orang yang anak-anak muda yang gampang depresi, Ya generasi sekarang tuh cepet banget mental health-nya ya. mental health-nya gampang terganggu. Gampang terganggu, makanya ada kata-kata work life balance. Mendingan lu nonton ini aja udah selesai. Iya, gitu kan. iya, ini paling tidak memotivasi mereka Iya, supaya iya. bro, hidup ini harus kuat, bro. Betul. Ya kan? Seberat apapun masalah lo ya harus mati aja mendingan. Betul, hormati hidup lu sendiri gitu. Hormati orang yang berkacamata karena dia beli kacamata supaya bisa ngelihat lu. Goblok. Berapa rating anjing? Lu Ya mulai. udah, yang mulai. Gua 7,5. 7,5. Lu berapa? Gua sama deh juga sama deh. Gua 67. 6,7. Iya, 6,7. ya. Udah selesai lah kan udah rating. Abis rating apa biasanya? Nggak Bercanda. ada. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.